Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatullahi wassalamuhu ala sayyidis sadat, sayyidina Rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku, para santri semuanya, kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair wal afiyah bi barakati du'aikum. Taib, madza darsuna al-an? As-sirah an-nabawiyah. Sirah an-nabawiyah. Baik. Pelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah as-sirah an-nabawiyah. Mempelajari tentang sejarah kehidupan makhluk paling mulia, manusia agung, yang wajib kita cintai, wajib kita teladani, yang wajib kita patuhi, yang kita rindukan, dan kita harapkan syafaatnya yaumul qiyamah kelak nanti. Dan sosok yang paling pantas dan layak untuk kita pelajari sejarah kehidupannya, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dengan kitab Fiqhus Siratin Nabawiyah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Masih dalam pembahasan nasab mulianya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan terakhir kita telah sama-sama mengetahui, mempelajari tentang nasabnya, nasab mulianya beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahwa nasab yang disepakati oleh para ahli di bidang sejarah, para mu'arrikhin, para ulama, adalah nasab dari Rasulullah SAW sampai Sayyidina Adnan. Ini disepakati. Adapun dari Sayyidina Adnan sampai ke Nabiullah Ismail, ini diperselisihkan. Bahkan tidak boleh dijadikan sandaran. Tapi ingat, adalah fakta bahwa Sayyidina Adnan putra atau keturunan daripada Nabiullah Ismail, putra dari Nabiullah Ibrahim, ini juga adalah kesepakatan para ulama, disepakati oleh para ahli di bidangnya. Sehingga kita katakan dua disepakati, satu diperselisihkan. Yang disepakati adalah dari beliau Rasulullah SAW sampai Sayyidina Adnan. Ini pertama. Yang disepakati juga adalah Sayyidina Adnan keturunan dari Nabiullah Ismail, putra dari Nabiullah Ibrahim. Yang dipersisihkan satu, dari Sayyidina Adnan sampai ke Nabiullah Ismail ibn Ibrahim alaihima wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Baik, ini kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Dan pada pertemuan kita kali ini, kita akan lanjutkan, masih berkenaan dengan nasabnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita akan baca teksnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina min barakatihi amin ila an qala wa anna Allah 'azza wa jalla qad ikhtarahu min azkal qabaili wa afdhalil butuni wa atalil aslab. Fama tasallala syai'un min adranil jahiliyah ila syai'in min nasabih. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah benar-benar memilih Rasulullah SAW dari paling baiknya qabilah-qabilah yang ada dan paling afdolnya nasab yang ada, paling afdolnya butun. Ini istilah. Butun itu sebetulnya makna harfiahnya adalah bentuk keluar daripada batan, artinya perut. Artinya perut. Artinya yang paling afdol manusia yang mengandung, paling afdol keluarga yang paling afdol,
Dari situlah Rasulullah SAW dilahirkan. Maka dikatakan di situ wa atharil aslab, dan paling sucinya aslab. Aslab itu bisa dikatakan dalam hal ini rusuk, tulang rusuk. Jadi kan gini ya istilah-istilahnya, kalau kita katakan bayi itu selama dikandung di mana sih? Di dalam perut. Maka Rasulullah dipilih dari perut yang terbaik dalam hal ini, dari sebaik-baik yang mengandung. Kemudian sebaik-baiknya, paling sucinya generasi, paling sucinya keluarga, paling sucinya seorang ini diambil dari ini Rasulullah itu. Jadi dipilih Rasulullah. Sehingga dikatakan di sini fama tasallala syai'un min adranil jahiliyati ila syai'in min nasabih. Sehingga tidak ada susupan. Artinya dari nasab Rasulullah SAW yang tadi kita pelajari, semua orang yang ada dalam nasab ini tidak tersusupi penyakit-penyakit kotoran-kotoran jahiliyah. Tidak menyembah berhala, tidak ikut-ikutan kerusakan-kerusakan yang terjadi pada masa jahiliyah, tidak. Jadi betul-betul Rasulullah itu diambil, dipilih dari sebaik-baiknya kabilah, sebaik-baiknya keluarga, sebaik-baiknya orang tua. Sudah, itu Rasulullah. Itu Rasulullah SAW. Sehingga dikatakan tidak ada susupan atau tidak ada kotoran-kotoran jahiliyah yang mampu menyusup kepada nasabnya Rasulullah SAW. Artinya tetap suci, tetap bersih. Rawa Muslimun bisanadihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu qala inna Allah astafa Kinanatan min walad Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa Hashiman min Quraisy wastafani min Bani Hashim. Sesungguhnya Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna Allah, sesungguhnya Allah istafa Kinanah, memilih Kinanah min walad Ismail, daripada keturunan Nabiullah Ismail. Ingat, salah satu kakek Rasulullah bernama Kinanah. Baik, Kinanah terpilih daripada putra-putra Nabiullah Ismail yang lainnya. Daripada putra-putra keturunan Nabiullah Ismail maksudnya. Wastafa Quraisyan, kemudian Quraisy terpilih sebagai kabilah terpilih dari Kinanah. Wastafa Hashiman min Quraisy, kemudian Hashim kakeknya Rasulullah, ayah dari Abdul Muttalib, juga terpilih dari suku Quraisy. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilih aku daripada Bani Hashim. Jadi Rasulullah itu siapa? Dari sisi nasab, pilihan dari pilihan dari pilihan dari pilihan. Yang terbaik dari yang terbaik dari yang terbaik dari yang terbaik. Kalau kata istilah best of the best nggak bisa menggambarkan itu. Ya, itulah Rasulullah SAW. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Baik, ingat intinya Rasulullah dari sisi nasab, beliau adalah pilihan dari pilihan dari pilihan dari pilihan dari pilihan. Yang terbaik dari yang terbaik dari yang terbaik yang terbaik. Dan ingat sebelumnya tadi kami sepertinya ada kepleset lidah, kami mengartikan aslab di sini tulang rusuk. Maksud kami bukan tulang rusuk, tulang belakang, tulang punggung. Kalau dhila itu baru tulang rusuk. Ini istilah. Ingat, Rasulullah telah dipilih dari azkal qabail, dari kabilah yang paling bersih, dari suku yang paling bersih. Wa afdhal butun wa afdhal aslab, ini maksudnya adalah dari kelompok terbaik, dari orang-orang terbaik. Itu saja makna yang bisa kita ambil simpelnya. Tidak perlu kita artikan secara harfiah satu per satu. Baik, itu intinya. Sehingga kami simpulkan dan kami sampaikan bahwa sesuai dengan hadis Sahih Muslim,
Rasulullah SAW bersabda, Innallaha astafa Kinanah min walad Ismail, wastafa Quraisy min Kinanah, wastafa Hashim min Quraisy, wastafani min Bani Hashim. Jadi yang terbaik dari yang terbaik, dari yang terbaik dari yang terbaik. Itulah Rasulullah SAW. Ini dari sisi nasabnya. Ini nasab terbaik, nasab terhebat. Milik siapa? Milik Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Wa amma wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam faqad kanat fi amil fil. Nah, ini kaitan dengan kelahiran beliau. Kita selesai membahas tentang nasabnya beliau secara singkat saja. Sekarang kita akan membahas tentang kelahiran beliau. Kapan beliau dilahirkan? Pada saat Am al-Fil. Ada yang bertanya, Ustadz, berapa hijriyah itu Amul Fil itu? Berapa hijriyah Amul Fil itu? Sebentar. Tahun hijriyah itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah menuju Madinah. Ketika Rasulullah dilahirkan, belum ada hijrah, berarti belum ada tahun hijriyah. Berarti bagaimana Ustadz untuk mengukurnya? Baik, tahun Masehi saat itu sudah ada. Tahun Masehi saat itu sudah ada. Berarti tahun berapa itu kira-kira? Sekitar 571 Masehi. Saat itulah Rasulullah SAW dilahirkan. Dan ditandai kelahiran beliau itu dengan tahun yang terkenal dengan sebutan Amal Fil, tahun Fil. Ada tragedi, Fil itu artinya gajah, tragedi gajah. Nanti kita jelaskan apa yang dimaksud dengan Amal Fil di sini. Baik. Lihat. Tegasnya, penjelasannya, Al-am alladhi hawala fi Abraha al-Ashram ghazwa Makkah wa hadmal Ka'bah. Yaitu tahun di mana saat itu Raja Abraha dari negeri Yaman sana. Abraha itu sebetulnya berasal dari Habasyah. Kemudian berhasil menjajah sampai ke negeri Yaman, ke suku Himyar saat itu. Awalnya ada beberapa versi, di antara awalnya beliau hanya gubernur, kemudian mendirikan negara sendiri dan membangun namanya gereja yang paling besar, namanya Qalis atau begitu. Gereja itu artinya adalah gereja atau rumah ibadah di daerah Yaman sana. Ketika membangun gereja yang besar, Abraha ini melihat suatu ketika dan mengetahui fakta bahwa orang Arab kok rela menempuh jarak yang jauh demi sampai kepada Baitullah, demi beribadah kepada Baitullah, tawaf dan sebagainya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Abraha selama ini dilakukan Abraha selain membangun gereja yang besar adalah mengajak orang-orang Arab saat itu untuk beribadah di gerejanya. Jadi ada semacam kayak tersaingi dan tidak mau nanti ada rumah ibadah lain yang dijadikan tempat ibadah. Sehingga Abraha menginginkan untuk menghancurkan namanya Ka'bah saja. Baik. Saat itu Abraha melakukan perjalanan dengan pasukan yang gagah dan pasukannya menaiki gajah. Tujuannya menghancurkan Ka'bah. Faraddahullah di sini dikatakan. Maka Allah tolak, Allah balas an dzalika dari keinginannya memerangi kota Makkah dan menghancurkan Ka'bah bil ayat al-bahirah allati wasafaha al-Qur'an, dengan tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas, allati wasafaha al-Qur'an, yang disebutkan oleh Al-Qur'an. Al-Quran tentang cerita burung ababil yang membawa bebatuan atau kerikil dari neraka. Kabarnya burung ababil membawa, per ekornya itu membawa 3 kerikil dari api neraka. Kerikil yang membara begitu. 1 di paruhnya, 2 di kakinya. Dan yang luar biasa, burung ababil ini ketika melemparkan kerikil yang panas ini, kerikil dari api neraka ini,
ini tidak meleset semuanya mengenai orang yang dimaksud. Termasuk Abraha adalah orang yang kena. Adalah orang yang kena. Terkenai ini. Baik, kemudian kocar-kacirlah pasukan gajah ini dan kemudian hancurlah mereka semuanya. Dan Abraha dikabarkan, diceritakan wafatnya di mana? Wafat Abraha ini di kerajaannya dalam keadaan yang sangat mengenaskan, anggota tubuhnya rontok satu persatu. Setelah matinya Abraha, tidak selang berapa lama kerajaannya pun ikut hancur karena dijajah kembali oleh kerajaan yang lain. Baik, ini cerita yang berkaitan dengan Abraha. Wa kanat alal arjah, ini singkat saja karena kita tidak membahas ini. Wa kanat alal arjah yaumal itsnin litsnatai asyrata lailatin khalat min syahr Rabiul Awal. Jadi yang lebih kuat, pendapat yang kuat, Rasulullah itu dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Ini pendapat yang kuat. Baik. Di sana ada pendapat yang mendekati kuat juga. Bahkan sebagian ulama membenarkan pendapat ini. Apa itu? Bahwa Rasulullah itu dilahirkan pada tanggal 9 Rabiul Awal, bukan 12 Rabiul Awal. Ini berdasarkan kepada hitungan ahli falak. Berdasarkan hitungan ahli falak, bahkan ada seorang ulama terkenal, kalau tidak salah Syekh Muhammad Zaid Kautsari, mujaddid qarnil madhi, beliau mengatakan atau cenderung pendapatnya kepada yang tepat adalah tanggal 9, bukan tanggal 12. Tapi ini tidak terlalu penting bagi kita. Masalah tanggal ini ada perbedaan betul. Tapi untuk hari tidak ada perbedaan, harinya adalah hari Senin. Bahkan untuk harinya ini mansus, ini disebutkan dalam sebuah hadis. Ketika Rasulullah ditanya tentang puasa hari Senin, Rasulullah mengatakan dzaka yaumun wulidtu fihi. Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Sudah selesai. Kuat sekali. Maka untuk hari Senin tidak ada khilaf di dalamnya. Yang ada khilaf adalah tanggal 12 atau tanggal 9 Rabiul Awal. Yang masyhur, yang kata Syekhul Buti di sini, yang paling kuat pendapatnya adalah tanggal 12. Tanggal 12. Tapi di sini tidak terlalu berpengaruh, mau 12 mau 9 tidak berpengaruh dalam hal ini. Baik ya, yang jelas disepakati harinya hari Senin. Bulannya juga bulan Rabiul Awal. Nah, lagi-lagi di sini ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Ingat, yang disepakati adalah hari Senin, ini disepakati. Kemudian disepakati bulannya, bulan Rabiul Awal. Yang diperselisihkan adalah tanggalnya, 12 atau 9 atau tanggal lainnya. Baik. Baik, kita lanjutkan. Qal wa qad wulida yatiman. Rasulullah ketika terlahir beliau dalam keadaan yatim. Sudah ditinggalkan oleh ayah tercintanya. Faqad mata abuhu Abdullah wa ummu hamilun bih li syahraini fahasab. Allah. Ayahnya wafat ketika Rasulullah SAW dalam kandungan berusia 2 bulan. 2 bulan dalam kandungan ditinggal oleh ayahnya tercinta, Sayyiduna Abdullah. Fa'uniya bihi jadduhu Abdul Muttalib. Kemudian diperhatikan, dirawat oleh kakeknya tercinta Abdul Muttalib. Wastarda'alahu. Kemudian Abdul Muttalib, kakeknya tercinta ini, istirda. Istirda itu mencari ibu susuan, disusukan. Ala adatil Arab idzaka, sesuai dengan adatnya bangsa Arab saat itu. Jadi dalam bangsa Arab dulu kalau ada bayi lahir,
kemudian bayi lahir tersebut akan disusukan kepada seseorang yang tinggal di perkampungan. Tinggal di perkampungan. Dari masih bayi, bayangkan. Bayi lahir, kemudian mencari ibu susuan. Tinggalnya di mana? Biasanya di perkampungan. Sampai berapa tahun? Sampai tidak ditentukan batas berapa tahun. Yang jelas nanti keluarganya ada kesepakatan, ada hak untuk mengambil kembali di saat sudah dirasa cukup waktunya untuk ditarik kembali. Baik, ini adat yang saat itu merebak dan saat itu berjalan dan berlangsung di kalangan bangsa Arab. Siapa wanita mulia yang terpilih untuk menyusui baginda Nabi Muhammad SAW kecil? Ini dikatakan imra'atan min bani Sa'ad bin Bakar yuqalu laha Halimah. Seorang wanita dari Bani Sa'ad, putranya Bakar, disebut dengan Halimah bintu Abi Dhu'aib, putri dari Abi Dhu'aib, yang kita biasa kenal dengan Halimah As-Sa'diyah. As-Sa'diyah itu artinya dari Bani Sa'ad, keturunan Sa'ad. Jadi kan disebut Halimah As-Sa'diyah. Ya. Baik. Waqad ajma'a ruwatu sirah anna badiyata Bani Sa'ad kanat tu'ani idzaka sanatan mujribah. Faqad jaffa fiha ad-dar'u wa yabisa az-zar'u. Fama huwa illa ansara Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi manzili Halimata wastakana ila hijriha wa thaddiha hatta 'adat manazilu Halimata min hawl khibaiha mumri'atan mukhdarrah fakanat agnamuha taruhu minha a'idatan ila ad-dari shiba'an mumtali'at ad-dara'. Perhatikan. Kemudian sepakat para ahli sejarah bahwa perkampungan Bani Sa'ad saat Rasulullah SAW pertama kali disusui oleh Halimah Sa'diyah, saat itu sedang menderita apa? Menderita tahun kekeringan yang luar biasa. Sampai-sampai karena saking keringnya saat itu, karena saking susahnya saat itu, kambing-kambing atau hewan-hewan ternak itu tidak meneteskan air susu. Padahal bangsa Arab dulu ketika memelihara hewan ternak, salah satu yang diambil faidahnya bukan hanya dagingnya saja, mohon maaf, tapi juga susunya yang biasa diperah dan dikonsumsi. Saat itu karena saking kering, saking susahnya, krisisnya, saat itu sampai-sampai si kambing dan hewan-hewan ternak lainnya yang dimiliki oleh kalangan Bani Sa'ad tidak meneteskan satu tetes pun air susu. Bayangkan. Saat itu. Tapi ketika Rasulullah SAW sampai ke rumahnya Halimah, kemudian mulai menyusuh pada Halimah Sa'diyah, ada keajaiban yang sangat luar biasa. Rumah-rumah yang ada di perkampungan Bani Sa'ad menjadi hijau. Allahu Akbar. Bahkan subur, tidak hanya hijau, subur betul. Tumbuh-tumbuhan menjadi tumbuh hijau dan subur. Bahkan kambing-kambingnya Halimah Sa'diyah saat itu sebelumnya tidak meneteskan satu tetes pun, diperah sampai habis pun gak ada. Tapi ketika Rasulullah sampai ke rumahnya beliau, mulai menyusu kepada beliau Halimah Sa'diyah ini, apa yang terjadi? Ketika pergi dari rumah Halimah Sa'diyah untuk mengembala, kemudian pulang dalam keadaan penuh kantung air susunya. Shiba'an, dalam keadaan kenyang dan penuh, mumtali atau dara', penuh kantung air susunya. Jadi dara' ini kantong air susu yang diperah, dari situ diperah, kemudian keluarlah susu yang murni saat itu. Baik. Ini sebetulnya apa yang terjadi seperti ini? Apa yang terjadi? Nanti kita akan bahas. Apa sih sebetulnya yang terjadi? Kok bisa nggak ada hujan? Bukan, awas jangan dipikirkan ada hujan. Tidak ada hujan di sini. Tidak ada hujan. Tidak disiram pakai air. Tapi bagaimana tumbuh-tumbuhan di sekitarnya, rumput menjadi hijau dan subur. Baik, ini akan dibahas saat kita nanti mempelajari al-ibar wal idad.
pelajaran dan hikmah-hikmah yang kita bisa petik daripada kejadian ini, daripada pelajaran kita. Kita lanjutkan, waqad hasalat athna'a wujudi sallallahu alaihi wasallam fi badiyati Bani Sa'ad hadithu syaqqi sadr allati rawaha Muslimun thumma u'ida ba'da ila ummi wa qad tamma lahu min umri 5 sanawat. Kemudian ketika Rasulullah SAW dalam masa susuan di Bani Sa'ad, pada Halimah Sa'diyah terjadi satu kejadian yang sangat istimewa, yaitu kejadian dibelahnya dada Rasulullah SAW sesuai dengan riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW dikembalikan kepada ibunya tercinta, karena dalam sebuah riwayat yang lain Halimah Sa'diyah merasa ketakutan. Saat dikembalikan berapa usianya? 5 tahun. Baik, insyaallah kita cukupkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini, dan kita akan lanjutkan. Ini pembahasan yang menarik, ini sejarah yang sangat indah sekali. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqamahan, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghantarkan kita pada keridhaan Allah ala hadhihi niyyah wa la quriyati salihah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Bahjah TV. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.